Pasar modal Indonesia hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang pesat, hal yang tercermin dari pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Ya pemirsa, kepercayaan selalu menjadi fondasi utama bagi pasar modal Indonesia yang sehat, kredibel, dan juga berdaya saing. Untuk itu, pasar modal Indonesia menerapkan standar pengungkapan keberlanjutan SPK yang selaras dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards. Pasar modal Indonesia hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang pesat, hal yang tercermin dari pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal per April 2026 telah mencapai 26,49 juta SID. Pasar modal pun telah menjadi salah satu penopang ekonomi dan wujud kepercayaan publik terhadap industri keuangan nasional. Oleh sebab itu, kepercayaan menjadi fondasi utama bagi pasar modal yang sehat, kredibel, dan berdaya saing. Apalagi di tengah dinamika ekonomi global, perubahan ekspektasi investor, serta meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. Maka perusahaan kini dituntut tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan, namun juga kemampuan dalam mengelola risiko, strategi, tata kelola, dan peluang keberlanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Dan menjawab perkembangan tersebut, Indonesia kini memasuki fase penting melalui penerapan standar pengungkapan keberlanjutan atau SPK yang selaras dengan ISRF Sustainability Disclosure Standards. Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat kualitas keterbukaan informasi, meningkatkan kompatibilitas dan kredibilitas pelaporan perusahaan, serta memperkuat posisi pasar modal Indonesia di mata investor global. Sehingga kolaborasi antara regulator, standar sitter, profesi, dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan yang efektif dan terpercaya. Dan Indonesia Sustainability Reporting Forum atau ISRF yang diinisiasi Ikatan Akuntan Indonesia berperan strategis mendorong kesiapan, implementasi, literasi, dan bangun ruang kolaborasi guna mendukung terciptanya pelaporan korporasi yang terintegrasi, kredibel, dan dipercaya pasar. Berbagai sumber untuk iDiactional. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, standar pengungkapan keberlanjutan atau SPK, membangun kepercayaan pasar modal Indonesia, sudah hadir bersama saya di studio iDiactional Bapak Ignatius Jonan. Beliau adalah Ketua Indonesia Sustainability Reporting Forum. Apa kabar Pak Jonan? Baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Kemudian sudah hadir juga Ibu Profesor Linda Watigani. Beliau adalah anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dan juga anggota Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. Apa kabar Prof? Baik, terima kasih atas juga kehadirannya. Baik, kita langsung saja ke Pak Jonan ini. Menarik Pak, kalau kita bicara mengenai kepercayaan menjadi faktor yang sangat menentukan bagi keberlanjutan dan daya saing pasar modal Indonesia. Sebenarnya apa sih yang kalau kita lihat dari sisi kepercayaannya sendiri begitu Pak Jonan? Iya. Jadi ini menjadi tren baru sejak berapa dekade terakhir di dunia. Bahwa semua kegiatan usaha itu memerlukan juga kesadaran untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga juga masalah-masalah sosial, juga masalah governance, sehingga bisnisnya itu bisa berlanjut melewati zaman. Kan kita lihat bahwa tidak banyak kegiatan usaha itu yang bisa melewati misalnya 2 perang besar di dunia itu, kan nggak banyak. Gitu. Jadi ini diperkenalkan standar baru, standar keberlanjutan. Jadi bukan hanya lingkungan, tapi sosial juga dan governance juga, untuk supaya company ini bisa mempunyai satu benchmark atau alat untuk navigasi sehingga dia bisa melewati berbagai tantangan zaman. Kira-kira begitu. Yang menarik dicermati juga kita lihat investor global dan juga domestik nih nampaknya sudah mengarah nih kepada bagaimana perhatian yang cukup kuat terhadap isu keberlanjutan. Nah, dari kacamata Pak Jonan sendiri, apa sih yang sebenarnya ada perubahankah begitu dari cara pandang investor terkait dengan perusahaan-perusahaan, terkait dengan juga kepercayaan, keterbukaan, dan lain-lain begitu? Iya. Kalau menurut pandangan saya, kalau institutional investors global itu atensinya terhadap hal-hal keberlanjutan itu sudah kira-kira 1-2 dekade ini serius sekali.
Kalau retail investor saya tidak tahu ya. Setiap orang punya persepsi dan perspektif yang berbeda-beda. Baik. Di Indonesia pun institutional investor juga sudah mulai untuk menerapkan suatu parameter untuk menilai apakah sebuah badan usaha itu layak untuk dijadikan investasi dalam jangka panjang. Oke. Baik, itu yang menjadi dasarnya ya. Berarti memang ini sekarang keterbukaan lah eranya sekarang begitu ya, termasuk begitu. Nah, Prof, Indonesia telah mengesahkan standar pengungkapan keberlanjutan atau SPK yang memang selaras dengan tadi IFRS-nya Sustainability Disclosure Standard. Nah, lantas seberapa strategis langkah ini juga diambil dan mungkin perlu diterapkan dengan sangat serius di Indonesia begitu, terutama di pasar modal kita. Oke, memang sangat strategis karena kalau kita lihat seperti tadi Pak Yonan sudah sampaikan di level global ini sudah menjadi suatu tuntutan ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat selama ini apa yang sudah dilaksanakan oleh banyak perusahaan itu adalah pengungkapan atau laporan keberlanjutan yang tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Sehingga mungkin kita banyak mendengar adanya greenwashing itu yang terjadi. Itu pun kalau kita lihat dari perspektif pelaku pasar dan juga dari perspektif akademisi dengan riset-risetnya. Nah, bagaimana untuk supaya kepercayaan investor ini meningkat? Terutama kalau kita lihat aspek perusahaan di Indonesia. Nah, kita mau tidak mau harus bersaing dengan perusahaan di negara lain kan. Betul. Untuk memperoleh dana itu. Nah, mau tidak mau harus ada trust di sana dari investor agar supaya laporan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia it is transparent, comparable, so that mereka bisa trust. Dan kata-kata transparent and comparability ini menjadi penting kalau kita tidak mengikuti perkembangan standar global itu, kita akan tidak bisa dibandingkan kan. Nah, bagaimana para investor memilih perusahaan di Indonesia untuk didanain dari investor asing tersebut kalau tidak bisa diperbandingkan gitu sih Mas. Nah, lantas bagaimana SPK ini dapat membantu meningkatkan kualitas tadi, Prof, ya, terkait dengan kualitas, konsistensi dan kredibilitasnya sendiri? Iya. Jadi kalau kita lihat, kita harus dikenal dulu di level dunia. Makanya begitu Indonesia sudah menyatakan bahwa kita akan masuk ke dalam atau mengikuti perkembangan tersebut, itu kita mendapatkan acknowledgement dari IFRS Jurisdictional Snapshot tahun 2025 waktu itu Mas kejadiannya. Kenapa demikian? Sehingga investor itu tahu, oh iya secara country Indonesia sudah sehingga kita tunggulah perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menerapkan itu. Dan untuk diketahui juga baru-baru ini di 2026 secara eksplisit di bulan Maret dan di bulan Mei 2026 yang lalu itu di knowledge gateway-nya IFAC, International Federation of Accountants, kita juga sudah di-acknowledge bahwa Indonesia sudah menerapkan ini dan kita sudah melakukan apa aja, itu semuanya di-acknowledge. Jadi dengan demikian itu kan bukan dari kami IAI ya sebagai standard setternya, tetapi dari sisi third party globally mereka sudah acknowledge sehingga tidak sulit untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ini menjadi sejajar dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Itu sih tujuannya. Nah sekarang berdasarkan pengalaman Pak Jonan yang sudah mengelola, memimpin perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, tantangannya apa sih Pak kalau kita bicara mengenai bahwa pengungkapan keberlanjutan yang kredibel, kemudian tadi transparansi ini benar-benar bisa dilaksanakan? Berarti dari pucuk top to down-nya juga harus sama begitu Pak dalam satu pemikiran ini Pak Jonan. Tantangannya itu menurut saya itu adalah ini kalau pandangan saya ini intergenerational gap ya. Jadi mungkin di generasi yang lebih senior itu bercerita apa adanya itu menjadi satu tantangan besar. Tapi untuk generasi yang lebih muda, ya, generasi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ya, sudah mulai gen milenial, Gen Z, yang kira-kira sudah 60% mungkin dari seluruh penduduk Indonesia, itu
permintaan atau harapan untuk keterbukaan itu ya cerita apa adanya lah, ya, cerita apa adanya. Jadi kalau saran saya memang para business leaders ini sebaiknya mulai mendengarkan generasi-generasi yang lebih muda yang akan menggantikan mereka dalam waktu segera. Ya, bahwa dunia sudah berubah sekarang kan hampir tidak ada yang bisa disembunyikan. Iya, betul. Ya, nggak ada. Coba, yang apa yang mau disembunyikan? Betul. Ya, media sosial medianya juga begitu luas dan sebagainya. Dan coveragenya begitu 24/7 seluruh dunia. Jadi saran saya ya cerita aja apa adanya gitu ya. Karena kan ini bisnis ini pasti tidak mungkin 100% sempurna. Nah, kita mungkin generasi saya juga itu cenderung kalau bikin sustainability reporting itu maunya itu semua yang hanya yang indah yang ditampilkan. Padahal nggak mungkin, ya nggak mungkin gitu. Ya. Kalau saya menganjurkan ya udah cerita aja apa adanya, gitu. Sehingga penilaian daripada investor sendiri, terutama dari global perspektif itu company-company yang ada itu yang di Indonesia terutama ini menceritakan apa adanya, ya. Sehingga tidak sampai misalnya ada action dari Morgan Stanley gitu, composite index gitu, ya. Kira-kira begitu. Nah itu dia yang pentingnya memang keterbukaan dan transparansi, berarti ada kejujuran di sana begitu yang harus ditekankan ya Pak Jonan ya. Nah kan kalau kendala-kendala perusahaan sendiri kan mungkin ada permasalahan terkait dengan integrasi data, tata kelola dan strateginya. Dan di perusahaan kalau ingin menerapkan standar keberlanjutan ini apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih Pak Jonan baiknya? Dimulai dari mana lah? Kalau dimulai dari mana itu pasti dimulai dari komitmen para pemegang saham pengendali, bahwa mereka sepakat bahwa perusahaan yang dikendalikan itu sebaiknya menceritakan apa adanya. Itu satu. Yang kedua itu perbaikan bisnis proses, ya, yang transparan, yang apa adanya. Kan begitu, menurut saya. Kan kalau misalnya tidak apa adanya ini generasi muda juga nggak bisa terima loh. Ya? Betul, Mungkin pemegang saham pengendali kalau yang sudah umurnya jauh lebih muda itu juga mereka maunya ya apa adanya aja, transparan gitu. Ya, itu yang kalau saran saya itu mulainya sebaiknya dari situ. Komitmen ya justru ya. Komitmen. Itu dia. Nah kalau dari sisi penerapannya nih Prof. Linda, dari sisi implementasinya ini Anda melihat bagaimana tantangan tadi kalau misalnya kita bicara kesiapan perusahaan, mungkin dari sisi SDM-nya juga itu bagaimana? Jadi saya sependapat dengan yang Pak Yonan tadi sampaikan ya. Jadi dari mulai pemegang saham, C-levelnya, jadi leader itu benar-benar berpengaruh ya terhadap apa yang akan dilaksanakan di dalam perusahaan. Memang kendala yang terbesar saat ini adalah di sistem informasi yang terkait dengan data. Itu memang the very challenging part ya. Jadi harus dibangun suatu sistem informasi yang mendukung pengungkapan keberlanjutan ini. Dan yang lebih penting lagi adalah ini bukan hanya jargon, tetapi harus apa adanya disampaikan, ada storytelling yang harus disampaikan kepada publik dan terlihat apa saja capaian yang ingin ditargetkan oleh perusahaan from time to time. Jadi kita nggak expect perusahaan itu mengklaim seperti tadi cantik gitu ya, tapi apa adanya dulu, tapi ada perkembangannya. Karena keberlanjutan ini sekali lagi bukan jargon, tapi harus di-embed di dalam bisnis proses, di value chain, sehingga ini sustained. Karena kalau hanya klaim cantiknya, kan tidak bisa dipercantik lagi kan, apalagi kalau cantiknya itu bohong gitu. Betul. Jadi tapi kalau itu apa adanya, progresnya bisa dipantau dan dilihat, dan itu adalah janji, komitmen, dan disitulah trust itu ada antara investor dengan perusahaannya. Nah kalau ini tidak terjadi, hanya jargon-jargon, perbaikan itu kan nggak akan terjadi juga. Ini loh yang perlu kita pahamin bersama. Karena selama ini publik ataupun masyarakat luas itu menganggap sustainability itu only di dalam laporan. Padahal itu salah besar.
Karena itu harus embedded di keseharian. Jadi ya. Iya kan? Dan Ini bukan formalitas. Bukan formalitas, menjadi nafas keseharian begitu ya, betul. dari seluruh Dan it is karyawan. actually not expense at the end. Oke. Ini adalah harus dianggap Investment. sebagai investment in the long term dan menjadi competitive advantage bagi perusahaan yang Iya. menerapkan memang tidak dalam short run. Ini menarik. Kalau kita lihat kan standar pengungkapan keberlanjutan juga, kalau misalnya tadi Prof dan juga Pak Jonan, adalah prosesnya. Berarti kan takes time. Nah, butuh waktu. Yes. Ini berarti yang harus kita nikmati. Kita bahas lebih jauh nanti di sini Iya. seperti apa strateginya begitu ya. Iya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Jonan dan juga Prof. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ignatius Jonan dan juga Profesor Linda Watigani. Nah, Prof, ini menarik kalau kita cermati tadi bicara mengenai proses pengungkapan, keterbukaan, transparansi dan lain-lain yang memang diharapkan ini menjadi nafas keseharian daripada aktivitas perusahaan dan juga individu yang ada di dalamnya. Ini bagaimana cara kita supaya bisa menikmati proses itu sambil tetap menjaga kualitas dan kredibilitasnya juga ini, Prof. Oke, jadi kalau kita lihat faktor atau variabel terpentingnya di SDM. Nah, bagaimana kita mengajak every individual di korporasi ataupun institusi tersebut untuk memiliki value yang sama. That is menurut saya, pendapat saya, the most challenging-nya itu di situ. Karena ada yang menganggap ini adalah hanya complying to a certain regulation. Padahal itu bukan, tapi harus menjadi nafas dan budaya ya. Kalau kita ngomong budaya, landasannya adalah value. Right? Betul. Nah, ini bagaimana value itu bisa ditanamkan dari awal. Untuk hal-hal yang mungkin di dalam operasi sifatnya yang terkecil aja, tetapi itu bisa membawa dampak yang besar juga bagi perusahaan tersebut. Nah, itu dia. Iya. Sebagai ketua ISRF nih Pak Jonan, lantas bagaimana peran lembaga ini begitu dalam membangun ekosistem pelaporan tadi yang memang keterbukaan keberlanjutannya benar-benar harus dijunjung tinggi dan menjadi satu integritas begitu, Pak Jonan? Begini, pada umumnya itu apalagi perusahaan yang masuk bursa atau listed companies ini terpicu atau tergoda lah untuk bertarungnya itu sukses atau tidak sukses di yang namanya kapitalisasi pasar, atau nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization. Menurut saya betul nggak? Jawaban saya betul, ya, karena itu merefleksi price earning ratio, ya, performance dan sebagainya. Namun seperti yang dikatakan Prof Linda tadi, sekarang itu investor tidak hanya melihat itu, dia melihat bahwa apa yang Anda lakukan itu sebenarnya bisa eco-friendly nggak, sesuai dengan memenuhi standar yang tidak merusak ekosistem. Ya, secara sosial itu memenuhi nggak? Kan yang ada tiga poin besar sekarang yang diperkenalkan yang namanya ESG itu. Dan juga governance-nya bagus nggak? Ya, transparan nggak? Ini yang akan membawa ke depan. Ya, jadi kalau kayak misalnya Bapak tanya saya gitu. Saya kagum nggak dengan perusahaan yang ada price earning ratio-nya 400. Saya malah heran loh. Iya. Ini pasti pemimpinnya itu bisa jalan di atas air. Ya, kira-kira gitu. Iya. Nah, ini menarik. Nah, kalau dari pandangan dan mungkin proyeksi Pak Jonan ini, masa depan pelaporan korporasi di Indonesia itu akan seperti apa? Kemudian apakah ke depan pelaporan dan keberlanjutan ini juga akan semakin terintegrasi, kalau memang tadi Prof juga menekankan perlu ada integrasi ini dari tata kelolanya ke sistem, mungkin IT, kemudian data-data dan lain di dalamnya begitu, Pak Jonan? Gini, nothing is perfect ya. Itu tidak ada yang sempurna, ya. Apalagi dalam dunia usaha. Pasti tip and tricks juga ada. Nah, kalau yang dikatakan Prof Linda tadi, yang diharapkan itu standar keberlanjutan itu apa? On the big picture and on the mainstream dari kegiatan itu harus dibuat laporan sesuai dengan apa adanya, memenuhi standar environment, memenuhi standar sosial dan standar governance apa adanya. Ya, memang kita tidak mengharap bahwa itu perfect sekali sampai detail, tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali, ya, gitu. Tapi ya
yang mainstreamnya ini juga tidak direkayasa, Right. Itu dia. ya, atau tidak dibuat supaya Cantik. ya pokoknya Complying. iya bisa terbaca enak gitu. Enggak, Iya, itu iya, nggak iya. penting menurut saya gitu. Karena sebenarnya the long term investors atau global investor itu melihat malah ini what is the real thing gitu inside. Betul. Itu. Iya, iya. Yes, berarti kondisi apa adanya yang perlu Iya. disampaikan meskipun kita tetap Betul. memperbaikinya ya dari sisi kualitasnya. Nah, terakhir nih sebagai penutup pesan mungkin dari Prof ya terkait dengan emiten maupun investor begitu mengenai pentingnya SPK dalam membangun kepercayaan dan juga masa depan pasar modal Indonesia itu seperti apa nih, Prof? Ya, saya di sini ingin menggarisbawahi jujurlah. Oke. Jadi laporkan ungkapkan apa adanya dan membuat rencana jangka panjang apa yang ingin dicapai dan memerlukan investasi apa saja dan berapa. Oke. Dan disinilah titik temu semestinya antara pengungkapan keberlanjutan yang jujur yang bisa menghasilkan trust dari investor dengan rencana yang dikaitkan dengan apa sih future investasi apa saja yang dibutuhkan dalam rangka mencapai itu. Karena kalau tidak jujur, kemudian kita tidak menyampaikan apa adanya, bagaimana investor itu bisa percaya? Karena seperti yang tadi Pak Yonan sampaikan, ini bukan seperti membalik tangan, dan ini bukannya kita minta yang indah-indah untuk disampaikan, tetapi rencananya apa, tahapannya apa saja, investasi in future-nya apa. Karena kita tahu bersama, future is unpredictable. So you have to do scenario analysis for every condition. Dan inilah yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan. Oke, baik. To gain trust. To gain trust itu dia. Pak Jonan, silakan terakhir Pak. Iya. Apa ya pesan-pesannya? Kalau saran saya, cobalah dari para pengendali itu punya komitmen untuk membuat laporan keberlanjutan yang seaktual mungkin lah, ya, atau serealistik mungkin. Oke. Ya. Iya, iya. Itu sekali lagi kami tidak berharap bahwa ada yang sempurna atau ada yang perfect, ya. Tapi mainstream and the key issues itu harus ditampilkan apa adanya. Ya, kalau memang kurang baik atau tidak baik, ya dijelaskan. Ini plannya ke depan apa dan sebagainya. Karena itu akan menjadi cikal bakal supaya perusahaan ini bisa bertahan melewati perubahan zaman. Sebenarnya itu, ya sustainability itu adalah keberlanjutan. Betul. Kalau Bapak lihat berapa perusahaan di dunia itu yang bisa melewati perang dunia pertama dan kedua? Nggak banyak. Iya, betul. Yang masih survive, eksis dan bagus sekarang, nggak banyak, Pak. Oke. Gitu. Itu dia. Jadi intinya memang adalah keberlanjutan, kemudian bahwa pengungkapan yang secara transparan dan jujur itulah yang paling utama begitu ya, untuk bisa mendukung kinerja perseroan juga baik perusahaan-perusahaan yang tercatat maupun juga yang mungkin nantinya akan menjadi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Pak Jonan, Prof Linda, terima kasih banyak nih atas kehadirannya dan update dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Terima kasih. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.